hari ini. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada acara hari ini dan juga teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Mas Kevinanda Eka Saputra. Halo Mas Kevin, apakah sudah masuk dalam room Teams? Sudah, Mbak. Oke, baik. Ya, sebelum memulai kita perkenalan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya teman-teman. Oke, baik. Narasumber kita hari ini bernama Kevinanda Eka Saputra. Beralamat di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pendidikan terakhir di SMK Negeri 1 pada tahun 2016 hingga 2020. Dan sekarang di Universitas Terbuka jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota mulai dari tahun 2021. Pengalaman kerja Kak Kevinanda yang pertama di PT Nutrifood Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020, PT Otix Indonesia pada tahun 2020, PT Triguna Solusi Kontrol di tahun 2020, PT Wirakusuma Sejahtera tahun 2020 hingga 2022, pada tahun 2023 di PT Ratech Nusantara Inovasi, dan di tahun 2024 hingga sekarang Kak Kevinanda bekerja di PT Kontrol Sistem Arena Nusa. Oke, baik. Kak Kevinanda, apakah sudah siap untuk presentasi di acara Space hari ini, Kak? Siap, insya Allah. Oke, baik, Kak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, akan dibuka sesi tanya-jawab di akhir presentasi. Silakan raise hand atau menanyakan melalui kolom chat. Baik, Kak Kevinanda. Sudah siap ya, Kak ya? Silahkan. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, makasih. Bentar. Oke. Share screen saya udah kelihatan, Mbak Ainun. Sudah, Kak. Sudah kelihatan. Oke, jadi mungkin nambahin perkenalan lagi dari Mbak Ainun. Makasih Mbak Ainun udah membuka dan mempersilahkan saya buat ngisi di sini. Mungkin maaf agak bising karena lagi ada pekerjaan rumahan di sekitar rumah. Bentar, saya kecil. Oke, teman-teman yang kalau misalkan suara saya kurang clear atau penjelasan saya kurang clear boleh diinfokan di chat. Gitu. Oke, kita mulai di perkenalan tambahan sedikit. Jadi nama saya Kevin Andrea Saputra.
betul yang dikenalkan oleh Mbak Ainun. Kalau saya dari Bandung, dari Cimahi, lalu masuk PWK UT di UT Jakarta, masuk PWK UT di UT Jakarta tahun 2021. Sekarang masuk ke semester 7. Jadi mohon doanya, semoga dilancarkan, semoga Allah mudahkan. Gitu. Uh, Lalu selanjutnya uh, bulan kemarin saya dihubungi Bu Ulul buat sekedar ngisi sharing dari tulisan yang saya buat, paper yang saya buat. Jadi di semester 6 kemarin tuh saya ngajuin magang di salah satu tempat instansi pemerintahan di BIG, di Badan Informasi Geospasial. Itu dan alhamdulillah keterima. Lalu karena fokus penelitian saya, jadi waktu pertama kali ngajuin magang itu saya baru tahu kalau magang itu perlu proposal penelitian gitu. Saya buat proposal penelitian, fokus studi saya di mangrove. Nah, karena di mangrove dari BIG-nya Cibinong, di pusatnya Cibinong itu saya ditransfer ke di Jogja, di Parangtritis Geomaritim Science Park. Nah, ini logonya. Gitu. Jadi karena di sana itu lebih fokus ke pesisiran dan ke ya segala vegetasi yang berkaitan dengan coastal dan mangrove masuk dalam salah satunya, maka saya ditempatkan di sana. Gitu. Lalu, nah judul yang saya ambil itu analisis kesehatan mangrove berdasarkan nilai Mangrove Health Index menggunakan citra Sentinel-2. Studi kasus di Pulau Nusa Lembongan. Oke, kita lanjut. Nah, ini isi konten yang akan dipresentasikan selama kurang lebih 1 jam. Jadi yang pertama ada slide pandang, terus latar belakang kenapa saya ngambil ini, perumusan masalah, method, hasil pembahasan, kesimpulan, sama acknowledgement. Sama seperti ya mungkin penelitian-penelitian pada umumnya. Dan ini jadi salah satu experience yang cukup berkenan dan berkesan bagi saya gitu. Karena di UT itu nggak ada skripsi ya, as a formal, jadi saya punya kesempatan buat bikin satu paper penelitian yang emang itu disidangkan. Kemarin saya disidang di BIG setelah saya nulis ini, dan itu cukup, saya rasa mahasiswa itu emang perlu nulis satu penelitian itu, satu jurnal atau apapun itu. Dan Karil itu salah satu yang cukup cukup penting juga buat mahasiswa UT, yang mungkin sebagian mahasiswa UT itu agak apa ya, agak punya pandangan sebelah mata gitu soalan Karil, karena mungkin itu nggak masuk dari SKS, lalu ribet gitu, dan yang nggak ada yang bilang gampang sih, tapi nggak terlalu susah kok sebenarnya. Gitu. Jadi ketika kemarin saya semester 6 saya magang dan saya bikin paper saya ini bisa saya masukin ke Karil sekarang. Jadi semester 7 Karil sekarang itu saya nggak perlu lagi buat Karil. Gitu. Jadi saya hanya perlu fokus di matkul dan di tugas akhir program di TAP. Gitu. Lanjut nih, selain pandangnya, kenapa saya mengambil mangrove itu, saya lihat mangrove itu jadi komunitas vegetasi di pesisir gitu, di penduduk pesisir gitu. Dan dominasinya itu dihuni oleh mangrove gitu, yang tumbuh itu kita nyebutnya itu pantai berlumpur gitu, pasang surut. Jadi nggak terlalu laut ya, nggak terlalu daratan juga gitu, di antara keduanya gitu. Jadi yang saya lihat itu segala hal atau segala makhluk hidup, entah itu flora atau fauna,
ketika ia hidup di dua tempat itu pasti punya hal yang saya lihat istimewa. Lalu yang kedua, penginderaan jauh atau remote sensing, juga SIG. Jadi salah satu satunya menggunakan citra Landsat atau citra Sentinel atau yang lainnya yang banyak sekali digunakan di bidang kehutanan, termasuk kehutanan mangrove. Gitu. Lalu mangrove merupakan ekosistem utama di wilayah pesisir dengan tipologi vegetasi utamanya berupa hutan bakau. Jadi mangrove dan hutan bakau itu satu terma yang sama. Gitu. Nah ini latar belakangnya. Jadi di Indonesia itu ini riset tahun BPS, riset dari BPS Badan Pusat Statistika tahun 2022, hutan mangrove di Indonesia itu jadi negara yang punya luasan hutan mangrove terbesar di dunia. Itu seluas 3,22 juta hektar. 3,2 juta hektar di Indonesia itu isinya mangrove. Gitu. Dan itu setara sama 20%. Bayangin 20%-nya dunia gitu. 20% 20% luasan mangrove-nya dunia itu dipunyai sama Indonesia. Yang paling besar itu di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, dan Bali. Bali itu sebenarnya jadi mangrove terkecil sebenarnya. Cuma seluas 1.800-an hektar. Gitu. Tapi ketika ya ini hitungannya Iceland ya, secara hitungan pulau gitu. Pulau yang punya mangrove paling kecil ya saat ini di Indonesia Bali, Pulau Bali, gitu, provinsi Bali. Itu, nah di Bali ini itu ada 3 ekosistem mangrove. Ada di Pulau Nusa Lembongan, di Taman Hutan Raya Tahuranya Ngurah Rai, sama di Ekowisata Wanasari. Ekowisata Wanasari itu dekat sama Istana Negara di Bali. Lalu itu bisa diidentifikasi dengan remote sensing, dan pada akhirnya penelitian ini tuh mengkaji kesehatan vegetasi mangrove berdasarkan nilai Mangrove Health Index. Jadi menggunakan Citra Sentinel 2 tahun 2021 dan 2003. Jadi saya nggak compare kesehatan mangrove di tahun 2021 dan juga di tahun 2003 gitu. Apakah ada perbedaan yang mencolok dan apa yang menyebabkan perbedaan itu terjadi gitu. Terus kenapa sih Mangrove Health Index? Kenapa kesehatan? Karena ya di kesehatan ini ya ketika sehat atau enggaknya mangrove itu punya efek ke lingkungan gitu. Semakin sehat mangrove itu dia bisa ngasilin oksigen lebih banyak. Gitu. Itu kenapa selain emang sedikit ya polusi di pantai ya, kenapa kita ngehirup udara itu lebih segar, lebih tinggi kandungan oksigennya di pantai atau di pesisir itu, selain emang gak ada polusi, mangrove itu punya peranan besar dalam memproduksi oksigen. Gitu. Nah, tujuan utama itu mengetahui luasan daerah dan juga indeks kesehatan mangrove di kawasan mangrove Nusa Lembongan Provinsi Bali. Lalu rumus masalahnya, apa sih perubahannya? Bagaimana perubahan luasan lahan mangrove di Nusa Lembongan dan juga kualitas indeks kesehatan bagaimana kualitas indeks kesehatan mangrove di Nusa Lembongan. Oke, masuk ke diagram alir penelitian. Nah uh, ini yang saya lihat penting dalam bikin satu penelitian gitu, bikin satu riset itu di diagram, entah itu diagram alir sama satu lagi saya lupa, entah itu diagram kerja atau apa. Jadi dari diagram alir ini kita bisa lihat peneliti itu konsep berpikirnya seperti apa gitu. Apakah dia hanya sebatas riset-riset yang sekedar aja, atau kita bisa lihat caranya itu kayak A, kayak B, kayak C gitu. Jadi salah satu cara kita ngelihat kualitas penelitian itu baik
Itu dari diagramnya, diagram alirnya. Gitu. Nah ini kalau yang saya diagram alirnya itu dimulai dari data citra satelit Sentinel 1C 2021 dan 2023. Nah ini saya ngambil dari uh, Google Earth Engine. Saya bikin area of interest dulu sewaktu di ArcGIS. Dari ArcGIS AOI-nya udah dapet, saya masuk ke Google Earth Engine dan saya masukin AOI-nya di sana dan saya download uh, citra yang udah saya masukin di sana. Saya ambil, ini pointer saya kelihatan nggak? Saya ambil 5 band, ada band 432 RGB itu, red green blue, terus ada near infrared sama SWIR gitu. Setelah itu saya masuk ke pemotongan citra, crop imagery, lalu transformasi indeks geometri. Nah, ini yang jadi vital juga. Jadi di MHI itu, di Mangrove Health Index itu ada 4 poin utama yang kita jadikan acuan buat nentuin hasil kualitas kesehatan mangrove. Itu ada NBR, DCI, CPRV. Nanti saya jelasin di kemudian. Lalu, nah dari karena sampel saya itu 2 citra, jadi ada 2 output nanti, citra hasil transformasi, terus klasifikasi luasan, dan pada akhirnya analisis deskriptif, dan juga peta indeks kesehatan mangrove. Nah ini peta lokasi penelitian saya yang saya buat dengan kuning maaf. Ini Pulau Nusa Lembongan di Bali. Jadi kalau lihat di diagram lokasi, nah ini tuh Pulau Bali nih secara keseluruhan. Di Pulau Bali itu ada namanya Pulau Nusa Lembongan. Nah Pulau Nusa Lembongan ini punya sub pulau lagi yang dia jadi tempat penelitian saya. Gitu. Terus metode penelitian. Nah ini metode penelitian yang saya pakai di indeks kesehatan mangrove atau MHI ini ada 4. Ada Green Chlorophyll Index. DCI itu jadi reflektansi klorofil pada pita NIR, near infrared, yang dibandingkan dengan reflektansi pita hijau, band hijau gitu. Jadi gimana caranya dapat DCI ini dari near dan band green. Terus ada NBR, Normalized Burn Ratio. Metode ini disebut juga, jadi NBR ini jadi salah satu refleks juga, perbandingan juga, rasio perbandingan juga. Ini maaf belum saya rubah. Lanjut ke RV, Atmospheric Resistance Degradation Index. Jadi ini vegetasi yang meminimalkan efek hamburan atmosfer seperti hujan, debu, asap, dan lainnya. Jadi meminimalisir efek yang terjadi di udara gitu ya. Kan satelit kita kan di atas ya. Dan untuk mengambil citra itu kan ketika ada hujan, ketika ada debu atau asap kan mengaburkan. Nah, RV ini berusaha meminimalisir hal atau gangguan yang terjadi di udara buat kita ngambil citranya. Terus ada CP atau Structure Insensitive Pigment Index. Jadi struktur yang tidak peka. Jadi memaksimalkan rasio karotenoid terhadap klorofil sekaligus minimalkan dampak dari struktur tajuk yang bervariasi. Jadi selama saya belajar ini, CP dan ya semua dari metode ini saya seolah-olah belajar jadi anak lautan atau anak biologi gitu. Tapi itu saya perlu lakukan gitu. Saya perlu belajar untuk selesai dalam penelitian ini. Ini peta lokasi penelitian tahun 2021 dan 2023. Nah, ini kelihatan nih. Di tahun 2021 itu dia masih rapat tajuknya mangrove itu. Dan juga ya belum banyak berlubang-lubang.
Lalu di 2023 sebenarnya ini emang agak berlubang ya. Tapi dari segi luasan itu lebih luas dari 2023. Oke. Nah, ini ada rumus perhitungannya. Gitu. Gimana caranya kita dapat nilai NBR, DCI, CP, RV, dan MHI. Pada akhirnya MHI. Itu ini setelah kita dapat semuanya, kita lakukan, ini ada toolboxnya. Jadi MHI itu ada toolboxnya. Toolboxnya ini masukin semua rumus yang tadi saya bilang di sini ke dalam raster kalkulator, dan nanti raster kalkulatornya itu ngehasilin CP, RV, GCI, NBR. Jadi RV itu didapat dari band blue dengan band near. GCI itu dapat dari band near dengan band green. Dan begitu seterusnya. Setelah 4 itu jadi, kita raster kalkulator lagi, masuk ke MHI kita kalkulasi lagi, masuk ke klasifikasi MHI. Biasanya saya kemarin pakai 7 klasifikasi, terus saya buat raster to polygon buat dapetin luasan mangrove. Lalu gitu sampai saya dapat angka di klasifikasi dan dapat angka luasan setelah di polygon. Nah, ini hasil analisis yang saya buat. Jadi NBR-nya segini, min 0,63 di tahun 2021, maksimalnya 8,67. Jadi kalau kita pakai 4 indeks vegetasi ini tuh dia akan muncul minus sama maksimal. Jadi saya ambil minus maksimal di tahun 2021 dan juga saya ambil nilai nilai minimum sama nilai maksimum di tahun 2023. Itu. Nah, ini hasil pengolahan data. Oke, grid code ini saya belum berubah. Ini grid code ini dari hasil rendah, buruk, sangat buruk, baik, dan sangat baik. Dan jadi dari hasil klasifikasi indeks itu MHI kita dapat luasan total dari daerah kawasan mangrove di Nusa Lembongan itu tahun 2021 sebesar 215,03 hektar. Lalu pada tahun 2023 seluas 211,14 hektar. Oh maaf, turunnya. Jumlah tersebut itu menyusut dari tahun ke tahun. Yang saya riset itu karena dampak dari urbanisasi. Itu menurun 4 hektar kurang lebih. Nah, ini analisis indeks kesehatan mangrove. Jadi tahun 2021, baik itu saya tandai sama yang warna biru, sedang itu warna hijau toska, lalu buruk itu hijau biasa. Dibanding dengan 2023. Gitu. Jadi dari segi sehatnya itu kelihatan benar-benar berubah gitu. Selain berkurang luasannya, berkurang 4 hektar, dari segi kesehatan pun ada perubahan yang cukup signifikan. Sebenarnya nggak signifikan banget sih, 4 hektar dibandingkan 200 gitu. Itu sekitar 2% lah, 2% dari luasan. Tapi perubahan 4 hektar dalam 2 tahun ya, itu kalau kita hitung secara timeline itu benar-benar punya efek yang cukup besar. Kalau kita hitungnya 10 tahun, 20 tahun, 2% dalam 2 tahun, dan itu bakal berlipat 20% ketika 10 tahun. Bisa jadi lebih banyak lagi, bisa jadi di amplifier lagi, karena makin banyaknya yang rusak itu
itu melipat gandakan kemungkinan mangrove yang lainnya cepat rusak. Gitu, lalu kesimpulannya ini analisis deskriptifnya. Jadi secara dilakukan analisa temporal. Jadi saya ambil sampelnya itu hanya berdasarkan satelit Sentinel dan juga jurnal-jurnal. Jadi kalau dibilang apakah saya sudah survei ke tempatnya langsung, itu belum. Jadi berdasarkan analisa temporal itu, kawasan hutan mangrove di Nusa Lembongan itu tahun 2021 seluas 215 hektar dan 2003 jadi 211 hektar dan penurunan luas hutan mangrove sebesar 4,2 hektar ini 4,02 hektar ini disebabkan oleh pengaruh urbanisasi atau perluasan wilayah untuk pemukiman dan pariwisata. Seiring dengan menurunnya luas hutan mangrove, hasil penelitian ini menunjukkan terjadi memburuknya kesehatan mangrove yang sedang hingga baik pada tahun 2021 sekitar 63%. Lalu di tahun 2023 itu kualitas FHI-nya yang sedang hingga baik itu menurun sampai 37%. Itu kesimpulan yang saya dapat di penelitian saya. Nah, ini pembimbing penelitian saya. Jadi kalau kita magang di badan informasi geospasial dimanapun itu atau di PGSP-nya, kita dapat dua pembimbing ya, sebenarnya dua mentor. Ada pembimbing penelitian. Kemarin saya dibimbing sama Bu Putri Maesaro itu uh, kepala Parangtritis Geomaritim Science Park gitu. Dan dia punya konsen juga di mangrove. Jadi penelitian saya dibimbing langsung sama beliau. Lalu ada pembina magang saya, Mbak Hera, itu jadi staf ahlinya SIG di PGSP dan juga banyak sekali bantu saya atau ngajarin saya kepenulisan artikel ilmiah atau jurnal di magang kemarin. Gitu. Itu terakhir ini acknowledgement saya. Saya nampilin slide ini di terakhir saya magang. Ini para staff di PGSP sebenarnya nggak banyak, jadi saya mudah akrab dengan semua. Dan waktu itu saya sebelumnya ada barengan saya dari Universitas UIN-nya Surabaya, Sunan Ampel. Tapi setelah seminggu mereka pulang dan di kemudian harinya saya benar-benar sendiri di Jogja di PGSP, dan karena sendirinya itu jadi saya lebih akrab dengan semua staff di sana gitu. Ada ini ketika saya bikin bikin mapping tapi menggunakan drone, dan begitu kurang lebih. Karena itu di Jogja dan saya berasal dari Bandung, saya coba bikin acknowledge pakai bahasa Sunda ke mereka gitu. Walaupun saya juga lahir di Jogja, di Sleman, jadi untuk membuat hal yang agak berkesan di akhir saya buat ini gitu. Itu kurang lebih presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan atau yang diskusikan boleh, saya sangat menerima masukan-masukan dari teman-teman terkait penelitian saya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dari sivitas akademikanya UT atau yang lain, boleh sekali menanggapi penelitian saya. Itu kurang lebih Mbak Ainun. Saya kembaliin ke Mbak Ainun. Oke, baik. Terima kasih Mas untuk materi yang telah disampaikan. Sangat menarik ya Mas ya. Eh, Kak Kevin, Mas Kevin, halo. Halo, halo, masuk. Iya, boleh diceritakan bagaimana kesulitan dalam mengerjakan tulisan ini?
Boleh sharing-sharing gitu sambil menunggu pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Oke, makasih Mbak Inun. Kesulitan yang apa yang dialami kemarin itu mungkin sebenarnya waktu saya ke Jogja itu saya ngambil tempat lokasi penelitian. Saya ngambil lokasi penelitiannya itu sebenarnya mangrove awalnya itu di Jogja juga. Jogja di ada yang namanya apa ya, hulu sungai yang dekat sama pantai, hulu sungai Opak ya. Jadi di sana ada mangrove juga. Jadi saya pengennya juga meneliti langsung di sana gitu. Jadi itu bisa disebut sama penelitian primer gitu. Tapi setelah saya ke sana, kondisi mangrove di sana itu agak gimana ya? Agak kurang gitu dan lebih kerusak. Jadi selama saya di sana, setelah saya konsultasi sama Bu Putri, sama pembimbing saya, ya udah Mas katanya, Mas Kevin boleh ambil penelitian walaupun nggak ambil penelitiannya, walaupun nggak ambil penelitian primer gitu. Jadi ini sekunder penelitiannya itu hasil papernya, dan itu sebenarnya masih bisa aja. Jadi beliau bilangnya ya udah sekarang uh, penelitiannya based on citra dan based on jurnal-jurnal, nanti di kemudian hari boleh divalidasi gitu. Jadi saya ambil di Nusa Lembongan di Bali, yang itu salah satu hal yang cukup cukup susah sih nentuin lokasi penelitian, apalagi kita udah dapat tema gitu. Jadi saya sempat mikir buat rubah tema gitu. Tapi oke lah, coba ganti lokasi penelitian dan dapat di Pulau Nusa Lembongan gitu. Itu sih yang paling lumayan menantang kemarin tuh, Mbak Aina. Kenapa harus Bali, Kak? Kan seperti kita tahu kan kalau mangrove kan di setiap daerah pasti ada seperti Surabaya itu juga ada dan juga Jakarta mungkin. Kenapa kok harus Bali gitu, Kak? Oke, kenapa Bali? Uh, Alasan mendasarnya itu apa ya? Tema penelitian saya kan kesehatan mangrove, dan saya coba literasi jurnal di pulau-pulau Jawa itu untuk bagian kesehatan mangrove itu udah mulai banyak gitu. Misalkan di Surabaya, walaupun dulu saya awal-awal itu saya ngambil lokasi penelitiannya yang bagus lah bentuk mangrove-nya gitu. Kayak di Surabaya itu di daerah hampir ke Madura tuh ada satu tempat yang bentuk mangrove-nya tuh bagus itu. Dulu itu jadi pertimbangan saya gitu bentuk mangrove. Tapi setelah sini, oh ini udah ada yang neliti, dan sampai di Pulau Bali, kebetulan pembimbing saya juga riset di sana juga gitu, dan memang belum ada mangrove health index di sana gitu. Dan saya interest di sana itu karena itu kan satu pulau Nusa Lembangan itu jadi satu kecamatan gitu. Jadi ketika penelitian saya jadi itu, saya bisa langsung uh, gimana ya, stakeholdernya itu cuma satu gitu, kecamatan. Jadi nggak kayak yang lain gitu, misalkan ke Tahura yang kita harus, kalau kita setelah selesai penelitian itu kita ngasihnya harus lewat KLHK, terus pemerintah setempat. Nah kalau ini uh, saya dapat masukan itu, saya bisa ngasih penelitian ini ya ke pemerintah setempat aja gitu, buat diterapkan itu hasil penelitian saya dan apa yang saya rekomendasikan di tulisan itu. Jadi itu alasannya kenapa Pulau Nusa Lembongan atau Pulau di Bali gitu. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan ya, Kak ya, di kolom chat. Yang pertama dari Kak Angga Reza. Maaf, tanya mengamati dari biodata, kenapa pekerjaan berpindah-pindah PT? Bisa dijawab, Kak Kevin? Boleh, boleh, boleh.
kenapa berpindah-pindah PT? Uh, yang Mbak Ainun kemarin tadi jelasin, kalau saya itu basicnya di SMK, ya di STM lah, STM saya itu 4 tahun di Bandung itu. Jadi disiplin ilmu saya itu dulu instrumentasi industri gitu. Lebih ke bisa dibilang perminyakan. Nah, dan juga semacam control engineer atau automation engineer gitu. Jadi sampai di 2020, mulai dari 2020 itu saya udah mulai merantau sendiri, dan dan ya mulai kerja. Dan kalau kenapa pindah itu karena apa ya, karena saya di bidang kontraktor gitu. Di bidang kontraktor itu emang cukup apa ya, cukup cukup mudah buat mobilitasnya gitu dari PT ke PT gitu, karena memang berkaitan dengan apa ya, jasa ya, kemampuan gitu. Jadi selain saya kerja di PT pun saya kadang ada freelance di bidang itu juga, di bidang kontraktor itu gitu. Jadi itu jawabannya kenapa pindah-pindah PT. Selain emang cari ilmu baru, ya walaupun masih dalam rumpun instrumentasi industri, ya kadang ya itu udah banyak selesai di satu PT gitu. Misalkan satu PTA nih, saya udah hampir menguasai ilmunya saya di bidang ini gitu. Jadi saya perlu moving lagi ke PT yang lain gitu, buat apa ya, istilahnya saya itu hasrat hasrat keingintahuan saya itu tetap terjaga gitu, biar bisa upgrade kemampuan saya gitu. Itu Mas Angga Reza. Ini langsung saya jawab, bacain aja nih Mbak pertanyaan keduanya. Boleh. Wah, ini Mas Andika ini satu kelompok studio saya. Uh, saya mau tanya Pak, jangan panggil saya Pak, saya seumuran juga. Lalu berdasarkan bisa tidak kita tahu unsur dari unsur-unsur seperti kekurangan zat boron, magnesium yang lainnya yang dalam analisa menggunakan Sentinel-2 ini Pak, sehingga bisa kita jadikan rekomendasi ke pihak-pihak untuk mempertahankan harus mengganti dengan tanaman baru. Mengetahui unsur seperti kekurangan zat boron, magnesium, dan lainnya. Oke. Kalau di penelitian saya ini ada 4 ya tadi. Saya coba. Ada 4 metode. Nah ini 4 metode ini tuh lebih banyak fokus ke ketumbuhannya, dan apa ya, saya lihatnya itu kita ambil sampel di GCI. Jadi GCI itu kita lihat reflektansi klorofil yang dibandingin sama band green. Jadi tumbuhan itu kan menghasilkan ya, ada proses menghasilkan klorofil gitu. Proses outputnya itu nggak bisa langsung dilihat gitu. Kadang perlu disilangkan dulu gitu dengan band yang lain gitu, biar itu lebih kentara. Gitu. Nah di kasus ini kita hanya bisa lihat beberapa aja sih. Jadi misalkan yang tadi, yang penghasilan klorofil, terus ada normalized burn ratio, itu kita bisa lihat pembakarannya. Jadi ada beberapa tumbuhan ya yang bisa kelihatan rasio terbakarnya gitu. Rasio terbakarnya, terus juga uh, ini CP itu yang saya agak
masih belum tahu, masih belum terlalu paham gitu. Structure insensitive pigment index itu jadi ada struktur yang tidak peka yang itu bisa dibaca gitu. Itu yang carotenoid itu. Saya saya masih belum tahu di bagian carotenoidnya. Jadi ada satu zat yang dia singgungan sama klorofil dan dengan apa? Dengan prosesnya itu bisa bikin tajuknya mangrove itu jadi variasi gitu. Nah, jadi sejauh ini eh, perubahan-perubahan pada tanaman itu yang bisa ditangkap sama citra sentinel. Sentinel 2 ya. Saya belum tahu apakah citra-citra yang lainnya juga punya kemampuan yang apa Mas Andika pengen. Jadi untuk citra sentinel itu nggak bisa lihat proses dari apa kandungan gitu. Misalkan ada zat boron yang kena sama mangrove itu efeknya gimana. Nah, sependek yang saya tahu saya belum lihat hal itu di sentinel gitu, dan mungkin itu ada, dan saya lebih yakin itu ada di citra yang lain, misalkan kita pakai Landsat atau yang lainnya gitu. Dan ya betul, pada akhirnya penelitian kita itu jadi rekomendasi buat stakeholder. Sebenarnya udah banyak sih penelitian, saya lihat banyak penelitian-penelitian yang benar-benar berkualitas yang jadi dan bahkan udah disubmit gitu ke stakeholders, yang pada akhirnya masalah itu nggak berhenti di sana gitu. Masalah itu selesai ketika stakeholdernya ya bisa menerapkan gitu dan bisa istilahnya itu membumikan penelitiannya, membumikan dengan cara yang dengan bahasa yang sederhana ke masyarakatnya gitu. Makasih banyak pertanyaannya Mas Andika. Udah kejawab ya Mas? Atau masih ada yang kurang? Begitu juga Mas tadi yang awal Mas Angga Reza. Oke, yang soal pindah-pindah PT apakah udah terjawab? Oke, saya lanjut aja. Ada Mas Akil Nur Hidayat. Apakah hasil magang atau laporan magang bisa dijadikan bahan untuk karya ilmiah? Jawabannya bisa. Saya pakai ini di karya di semester sekarang. Proses proses input paper penelitian ke karyanya gimana, itu saya masih belum tahu. Nanti ketika saya selesai semester 7, mungkin saya bisa sharing ke Mas Akil. Bertanya ada dari Muhammad Gilang Ramadan. Izin bertanya, Kevin mengerjakan hari ini sambil bekerja. Apakah ada kendala waktu mengerjakan karya dengan pekerjaan? Ada tips untuk mengerjakan karya sambil bekerja? Oke. Ini agak singgungan dengan pertanyaannya Mbak yang tadi yang awal. Jadi ini saya coba share screen CV saya yang bener, yang agak detail. Coba share screen. Ini ya. Window entire screen aja deh. Nah, ini CV saya. Nah, kalau dilihat itu sebenarnya saya itu nggak terus menerus bekerja gitu. Ada waktu-waktu di mana saya itu emang full off kerja sebagai full time. Jadi kadang saya part time karena harus ada yang diselesaikan. Gitu. Jadi ketika saya ambil penelitian di Jogja itu kemarin, ini saya benar-benar nggak, saya benar-benar fokus penelitian. Gitu. Jadi April Mei itu saya hanya part time di satu
satu startup industri di Bekasi gitu. Dan banyak sih, ada ini jadi jawaban juga kenapa saya pindah-pindah kerja. Kadang saya kemarin dapat uh, kesempatan juga buat pertukaran mahasiswa ke Padang, ke Andalas, ke Sumatera. Jadi itu benar-benar harus kerjaan yang full time harus berhenti yang di Jakartanya. Kemarin juga saya alhamdulillah dapat ke Cina juga, dan ya otomatis kerjaan full time harus ke cut juga gitu. Dan pada akhirnya ya sampailah ke sekarang ini gitu. Ya walaupun ya bagi masa UT seperti kita gitu ya, yang emang nggak bergantung pada siapapun lagi selain diri sendiri, kadang berhenti kerja itu jadi hal yang menakutkan gitu ya. Jadi saya mengakalinya, ya saya harus punya jaringan pengaman itu, safety web dulu. Jadi saya punya beberapa ya dana-dana darurat yang bisa bikin saya survive 2 sampai 3 bulan gitu. Sisanya saya fokus gitu dengan apa yang mau saya jalanin gitu. Sebelum akhirnya kerja lagi. Gitu. Mas siapa tadi ya? Mas Gilang gitu. Jadi ya kalau bisa membagi waktunya antara bekerja dengan penelitian itu bagus juga gitu. Tapi saya lihat diri saya nggak cukup baik untuk fokus gitu ya. Apalagi dalam waktu cepat gitu ya saya bikin penelitiannya. Jadi saya harus fokus satu. Nah, dengannya karena fokus satu berarti saya harus bikin plan cadangan nih buat saya masih bisa survive, tapi ya tujuan lainnya saya itu bisa terselesaikan juga. Gitu. Siap sama-sama. Terus benchmark berdasarkan tajuk bisa dikatakan sehat atau tidak? Ada Pak. Kalau benchmark, eh saya share screen lagi. Window. Oke, mangrove dikatakan sehat atau enggak itu dilihat dari ini ini dengan cara kita nggak survei langsung ya. Jadi lewat perhitungan dari Citra sama jurnal sebelumnya. Gitu. Jadi kalau dari perhitungan rumus gitu, setiap ini tuh dia bakal yang saya tadi tampilin. Nah ini dia bakal nampilin indeks vegetasi. Sekarang NBR itu berapa, ICA itu berapa, CB itu berapa, RV itu berapa. Nah, setiap NBR ini dia ada apa saya nyebutnya ya, semacam datasheetnya. Kalau misalkan di teknik itu ada misalkan NBR-nya mangrove itu berapa gitu di minimum sama maksimumnya, dan poin berapa ketika itu dikatakan baik gitu. Ketika itu dikatakan normal, ketika itu dikatakan baik sekali atau buruk sekali bahkan. Tuh, jadi di setiap indeks vegetasi ini ada patokannya, ada acuannya. Itu saya lampirkan itu di paper saya, di karya saya nanti. Di paper saya sekarang, di karya saya nanti. Gitu. Dan dari nilai-nilai ini kan dimasukin ke rumus dan pada akhirnya jadi MHI. MHI pun ada apa ya namanya? Ada benchmarknya gitu, ada tolak ukurnya. Kenapa saya masukinnya jadi hitungan persen? Karena karena kemarin ketika sidang, selain saya bawa, karena saya sidangnya langsung ya offline, saya bawa papernya juga.
dan slide PowerPoint itu saya hanya tampilkan garis besarnya gitu, in general aja. Untuk spesifiknya itu saya lampirkan di papernya gitu. Jadi benchmarknya itu ada sesuai dengan uh, objek apa yang kita telah gitu, Mas Andika. Itu kurang lebih Oke, saya. baik Kak. Mau izin tanya ya Kak ya. Kan di Hmm, UT ini tidak ada program magang kan seperti yang kita tahu dan juga tidak ada program skripsi juga. Lalu bagaimana Kak Kevin Nanda bisa tiba-tiba memutuskan untuk magang dan bagaimana alur proses ketika Kak Kevin mengajukan untuk magang di BIG? oke, oke. Saya coba jawab ini dengan agak bercanda ya. Sebenarnya dari semester 5 kemarin ya, 5 di tahun 2023 itu saya sebenarnya 4 semester belakang tuh waktu saya 1 sampai 4 tuh ya saya sama seperti mahasiswa lainnya gitu, kadang tuh web, tuh ton dan lain-lainnya. Dan saya waktu itu tuh sampai pada titik wah kayaknya apa ya, kayak kayak bosan banget gitu kuliah tapi gitu-gitu aja gitu. Oke lah, saya coba cari celah buat saya tetap bisa nih dapat nilai yang bagus, tapi saya nggak belajar gitu. Emang basicnya nggak mau belajar yang stagnan sih, sama seperti kerjaan itu. Jadi waktu semester 5 saya daftar MBKM, pertukaran mahasiswa, dan akhirnya itu bisa dikonversi nilainya. Itu karena emang tekanan dari Kemendikbud juga sih, itu harus dikonversi. Jadi nah ini bocoran buat teman-teman gitu. Ketika kita ikut konversi, dan ini baiknya UT ya, kita bakal dapat nilai sempurna di IPS tuh, indeks prestatif semester gitu. Jadi semester 5 saya ngajuin ngajuin pertukaran mahasiswa, dan itu alurnya langsung ke Kemendikbud lewat MBKM. Semester 6 yang magang ini bukan magang dari MBKM seperti MSCB atau lainnya, tapi ini magang karena kerjasamanya PWK UT sama BIG. Jadi saya apa ya, dapat bless dari Pak Guntur, Pak Guntur Bagus. Beliau uh, apa ya, ngasih program ke saya buat bisa nih magang di semester 5 atau 6. Saya tanya apakah ini bisa dikonversi. Nah, jawabannya dia iya bisa. Ya udah, saya ajuin magang ke beliau. Saya bikin ada dua sih, kita ke kampus sama ke BIG. Ke BIG-nya itu nanti kita ngisi form, ngisi surat rekomendasi kampus, surat rekomendasi prodi, proposal penelitian, kita mau ngapain di sana aja selama berapa hari itu harus jelas, dan kita submit. Dan juga kita cari pembimbing. Oh, saya lupa nyantumin lagi. Jadi ada 3 berarti pembimbingnya. Pembimbing di sana 2, pembimbing di UT 1. Itu saya Pak Guntur jadi pembimbing saya. Gitu. Setelah ACC dua-duanya dan sepakat di tanggal berapa saya mulai penelitian, barulah saya berangkat ke Jogja waktu itu buat penelitian. Itu alurnya. Dan ini dikonversi lagi dikonversi. Jadi ya itu, segala hal yang dikonversi itu di UT itu dapat nilai sempurna gitu. Jadi teman-teman yang mau ya ngambil chance buat gak belajar seperti biasa, nah boleh itu ngambil seperti yang saya lakuin gitu, Mbak Ainun. Oke Kak, untuk waktu magang nih, pasti kan ada biaya hidup, terus ada biaya penunjang dan lain sebagainya. Lah, waktu magang itu apakah disponsori langsung dari UT atau biaya pribadi, Kak? Oke, kalau biaya hidup, sebenarnya UT juga udah bilang gitu bahwa
nggak ada sponsorship buat magang ini gitu. Oke, saya coba tanya fasilitas di sana gitu. Jadi kalau kita di PGSP, khususnya di Jogja itu, di BIG-nya yang Jogja itu, dia ada tempat tinggal gitu. Jadi selama kita di sana, ya kita cuma cuma ya uang hidup sehari-hari aja gitu buat jajan dan buat masak. Sisanya kita dapat tempat tinggal di sana, dapat mes, dapat fasilitas di sana. Saya dapat motor motor dinas ya, motor ya buat mobilitas di sana gitu. Saya kadang ke pantai mangrove-nya gitu. Jadi saya sempat ngerasain tuh plat merah. Plat merah tuh kayak gimana gitu. Dan kalau di BG Cibinong itu setahu saya itu nggak ada fasilitas kayak gitu. Jadi emang kita sendiri biayanya gitu Mbak Ainun. Oke, baik Kak. Ini ada yang raise hand dari Kak Akil Nur. Silakan Kak Akil. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya Mas, izin perkenalan dulu ya. Perkenalkan saya Akil dari UPJ Kota Padang. Mas mau nanya nih Mas, terkait tadi Mas kan ada cerita tentang magang ya. Nah, Hmm. kebetulan kan saya semester depan itu ada ikut MSIB studi independen ya. Itu kalau dari pengalaman Mas sebelumnya di magang sama PMM ya berarti. Apakah kita harus Oh, ikut tuton aktivasi apa segala macam juga atau biar aja gitu kita fokus sama kegiatan kita aja, itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, kalau boleh tahu nih Mas, cara kita dapat rekomendasi gitu kayak Mas tadi kan dapat rekomendasi dari Pak Guntur untuk bisa magang ke BIG ya, kerjasama UTBIG itu gimana? Terus apakah yang dikonversi juga itu mata kuliah studio bisa masuk atau terpisah atau memang studio memang harus kita wajib kita jalani, dan magangnya berapa bulan biasanya? Dan mungkin proses penempatannya juga gimana? Gitu. Terima kasih banyak, Mas. oke, makasih banyak Mas Akil. Berarti dari UT Padang ya tadi atau apa Iya, apanya betul. Padang gitu UT ya? Padang. Oke oke. Tamat tamat. Eh, Tadi pertanyaan pertama itu apa Mas? Saya lupa poin Eh, poin. eh, untuk berarti MBKM itu kita memang harus aktivasi tuton juga, kayak ya kan aktivasi di websitenya itu. Terus ikut kegiatannya juga, jawab diskusi dan tugas atau Oke. Kalau gimana? bagian itu kalau kan kita registrasi mata kuliah nih di UT itu. Kita regis, kita bayar, dah selesai. Kalau buat MBKM nih, MBKM itu yang kemarin saya nggak perlu aktivasi tuton. Dan emang saya nggak belajar tuton gitu. Tapi kalau studio itu tetap tetap ngambil ya. Walaupun dimanapun itu, studio itu nggak bisa dikonversi. Studio itu emang harus kita kerjain, kita ya ambil mata kuliahnya gitu. Dan kemarin itu, oh ya, di Jogja ini, karena saya UT-nya Jakarta, waktu studio wilayah, saya ngambil di Jogja itu, saya transfer studio ke Jogja gitu. Jadi dan yang dikonversi itu misalkan Mas Akil itu tadi kan magang studi independen ya. Yang dikonversi misalkan saya SIPAS nih. Ada beberapa teman yang non SIPAS gitu. Kalau saya SIPAS misalkan saya keambilnya di misalkan semester 6 itu cuma 19 SKS. Dan kan kita bisa nih nambah SKS buat nilai yang kurang nih buat yang SIPAS. Nah, nilai yang kurang matkul yang karena nilai kurang itu, yang kita tambah mata kuliah itu nggak bisa dikonversi. Jadi yang dikonversi itu kalau SIPAS ya sesuai dengan yang paket semesternya itu gitu. Misalkan 19 ya cuma 19. Itu beda sama non SIPAS. Itu enaknya non SIPAS itu kita bisa ambil misalkan 24 SKS full dan itu misalkan yang MKM itu bisa full juga dikonversi. Gitu. Terus pertanyaan kedua apa Mas Akil?
Oh ya, pertanyaan kedua tadi kan dari ceritanya Mas Kevin ya. Mas Hmm. Kevin dapat rekomendasi dari Pak Guntur untuk bisa magang ke BIG, kerjasama UT BIG. Itu prosesnya gimana Mas, kalau boleh tahu? Sama proses penempatan dan lama magangnya itu berapa lama? Oh ya, oke. Buat rekomendasi itu sebenarnya di PWK itu nggak terlalu ribet. Kita cuma ngirim email ke FST dulu, ke fakultas, baru ke PWK, baru diproses. Kalau lama ya kita follow up. Kadang saya sampai telepon hotline-nya PWK dan FST buat saya dapat rekomendasi gitu. Dan semakin kesini yang magang ini emang sebelumnya udah kenal Pak Guntur juga karena saya sering minta rekomendasi waktu PM juga. Jadi ya mulai mudah gitu buat minta surat rekomendasi gitu. Dan itu nggak terbatas sama dosen doang sih. Terakhir saya minta banyak rekomendasi dari Bu Vita dari Kaprodi PWK, dan kalau ikutin alur ya lewat email dan tunggu beberapa hari dan follow up, dan itu sih yang alur normalnya. Lalu lama magang, segala aktivitas luar kampus yang itu dikonversi sama UT itu minimal 4 bulan sebenarnya. Kenapa tadi yang bagian saya ya cuma sebentar itu karena 2 bulanan, karena ya belum ada aturan yang agak bagus sebenarnya, dan mulai diterapin sebenarnya semester kemarin harusnya udah mulai diterapin gitu. Jadi untuk kedepannya itu minimal magang itu sebenarnya 4 bulan, sekitar 4 bulan, atau pertukaran mahasiswa atau ISMA atau lain-lainnya itu minimal 4 bulan untuk bisa dikonversi ke UT-nya gitu. Lalu yang terakhir, pertanyaan penempatan. Kalau soal magang itu penempatannya kalau BIG itu berdasarkan fokus penelitian gitu. Misalkan kita penelitiannya tentang apa, situasi misalkan di Jakarta ya, atau di Jabodetabek, itu udah pasti penempatannya di sekitaran di BIG-nya langsung gitu. Tapi kalau mangrove dan ya penelitian tentang kepesisiran itu, untuk kelautan dan lain-lainnya, kemungkinan kalau BIG itu pasti nyempatinya di PGSP di Jogja gitu. Dan karena nempatinya sebenarnya anak-anaknya BIG itu PGSP, kita perlu submit ulang form yang kita submit di BIG ke PGSP. Gitu doang sih yang agak lumayan kerja 2 kalinya. Gitu penempatannya, Mas Akil. Oke Mas, makasih banyak Mas. Oke. Sekarang magang di mana? Studi terminal di mana, Mas Akil? Kebetulan keterima di Neosia Training Center Mas untuk bikin BIM sama Digital Twins. Itu MSIB atau yang MSIB ya? Iya, MSIB yang dari Kemendikbud itu. Oke, mantap. Semoga lancar. Oke, lanjut, Mbak Ainun. Oke, baik. Kak Kevin Nanda. Oh iya, ini ada Ibu Vita Elisias selaku Kepala Prodi PWK. Selamat pagi, Bu Vita Elisia. Selamat pagi Mbak Ainisa, Mas Kevin, Bu Ulul, dan Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf ini off cam karena baru sampai rumah tadi ada keperluan gitu. Terima kasih ya Mas Kevin ya bersedia berbagi di program space kali ini di bawah koordinasi Bu Ulul ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti juga space berikutnya jadi makin aktif, makin ramai gitu ya. Terus makasih juga tadi banyak infonya dari Mas Kevin ya terkait dengan
program magang di BIG. Mudah-mudahan nanti di periode-periode berikutnya mahasiswa lain juga bisa juga bisa ikut bergabung dalam program magang dengan BIG, karena kemudian prodi itu memiliki kerjasama dengan BIG gitu. Jadi segala kegiatan di bawahnya itu menjadi nilai lebih gitu, karena kami sudah ada payung PKS-nya, perjanjian kerjasamanya. Nah, buat teman-teman lain yang saat ini magang, tadi saya dengar ada yang MSIB ya, mohon kontak juga ke prodi, karena nanti membutuhkan selain dosen pembimbing di lapangan di tempat magang, juga membutuhkan dosen pembimbing dari prodi gitu ya, terutama nanti pada saat proses konversi nilai, kemudian validasi laporan magang gitu ya. Jadi mohon teman-teman kalau yang diterima di MSIB gitu ya, selain MSIB yang sudah kami koordinasi lewat prodi, mohon bisa mengontak saya gitu ya, atau ke kontak senternya prodi PWK gitu, sampaikan gitu kan, karena kalau diperlukan supaya kami juga di prodi dapat menugaskan dosen pembimbing gitu ya, dari prodi. Walaupun kalau MSIB memang hampir semua kegiatannya di bawah koordinasi dari tempat magangnya, seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Kevin, selamat sudah menyelesaikan magangnya dengan baik di BIG sampai publikasi ya. Saya kira itu luar biasa perjuangannya sampai ke Jogja ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran menyelesaikan sisa studinya, bisa lulus dengan baik dan semakin sukses ke depannya. Itu saja dari saya. Makasih Mbak Ainisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita Elisia. Oke, baik Kak Kevin Nanda, mungkin ada kata-kata untuk hari ini Kak? Untuk memotivasi teman-teman lainnya supaya bisa mengikuti kegiatan perkuliahan yang sangat asik ya Kak ya. Jadi nggak flat gitu aja ikut tuton, terus mengerjakan tugas 1, 2, 3 dan juga UAS. Jadi kan masih banyak kegiatan-kegiatan lain untuk mengembangkan diri sendiri gitu. Boleh Kak kasih motivasinya untuk hari ini? Siap. Motivasi buat teman-teman dan saya juga terutama. Kita apa ya? Sebenarnya buat cara belajar sih. Cara belajar itu nggak harus melulu ya benar-benar literally baca buku dan lain-lainnya gitu. Kita juga bisa belajar dari hal-hal yang nggak kita duga gitu. Misalkan dari satu tempat, dari satu orang gitu, yang tempat itu mungkin udah banyak ngasih insight ke banyak orang, dan kita bisa lihat insight itu dari sisi yang berbeda gitu. Dan kita bisa juga ya interaksi sama orang yang benar-benar udah banyak banget ilmunya, udah banyak banget baca bukunya, dan kadang dengan ngobrol itu ya orang itu bisa ngederivasiin bahasanya ilmu itu dengan lebih mudah gitu, dan kita nangkep gitu yang dengan apa yang mereka maksud gitu. Dan itu sih yang bikin kita ya lebih cepat gitu dalam berkembang, dalam nangkep ilmu gitu. Jadi ya pesan saya buat saya juga sendiri, jangan sedapat mungkin jangan lewatin hal yang ada di depan kita gitu. Kita maksimalin dan berusahalah hidup sehidup-hidupnya gitu, dan nggak buang-buang waktu, nggak nyanyiin setiap momen. Itu sih Mbak Nisa. Oke, baik Kak. Untuk penutupan pada hari ini silakan Bu Ulul. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Nisa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kevin yang sudah berkenan untuk sharing ya, dari mahasiswa untuk mahasiswa gitu ya. Mungkin pembelajaran penting yang bisa diambil dari perjalanan Mas Kevin di dalam ruang lingkup keilmiahan ini, teman-teman. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui begitu ya ceritanya. Jadi Mas Kevin ini di semester sebelumnya magang di BIG
gitu ya, melalui program kerjasama PWKUT dengan BIK. Alhamdulillah dari program tersebut Mas Kevin bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran gitu ya. Terus bisa sedikit refreshing dari model pembelajaran yang biasanya di UT cuma tuton to web gitu aja. Nah, tapi sekarang lebih ke pembelajaran praktis, yaitu melalui research gitu ya, di bawah naungan BIK. Kemudian dari hasil magangnya tersebut, Mas Kevin menghasilkan sebuah karya yang telah dipublikasikan, yang mana karya tersebut juga bisa digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan di UT melalui program mata kuliah Karir. Jadi nanti kan Mas Kevin sudah punya publikasi nih, jadi nanti pas Karir nggak usah repot-repot lagi harus bimbingan dan segala macam. Jika memang tidak menginginkan mengikuti proses pembelajaran Karir, jadi langsung saja di-submit. Karena kan di artikel yang sudah dipublikasikan itu tertera nama Mas Kevin dengan afiliasinya dari universitas terbuka, dan itu sudah cukup sebagai syarat kelulusan mata kuliah Karir. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin yang masih di semester 1, 2, 3, 4 gitu ya, nanti bersiap-siap kalau semester 5 dan 6 ada program magang yang basisnya by research kayak di di BIK ini. Nah, ini manfaatkan dengan baik gitu ya. Sampai kalau bisa sampai publikasi seperti apa yang dilakukan Mas Kevin, sehingga nanti itu juga bisa mengurangi salah satu beban di dalam proses perkuliahan, karena memang rata-rata mahasiswa UT ini kan kuliah sambil bekerja ya, even itu kuliahnya full time atau part time, ada kalanya memang harus berkorban seperti yang dilakukan oleh Mas Kevin, nggak kerja sama sekali untuk mengikuti perkuliahan dan fokus begitu ya. Tapi apapun itu, setiap perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pasti nanti akan ada dampak positifnya dan ada pembelajaran yang bisa diambil dari perjalanan tersebut. Mungkin itu Mbak Nisa, sekali lagi terima kasih Mas Kevin, dan semangat untuk teman-teman yang lain. Kita ambil hal positif dari Mas Kevin yang bisa menginspirasi kita semua untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulul penutupan pada hari ini. Oh iya teman-teman, ini ada yang raise hand lagi dari Kak Akil. Silakan Kak. Oh ya, maaf, mau nanya sekali lagi terhadap tadi pernyataan Ibu Ulul masalah magang by research ya Ibu. Kalau misalnya kebetulan studi yang saya ikuti nanti itu ada proyekan grup ya Ibu, tapi dia kerjasama dengan perusahaan. Apakah itu bisa dijadikan untuk bahan kelulusan untuk karir nanti Ibu? Oke, syaratnya adalah nanti kalau misalnya by research, research-nya itu menghasilkan sebuah publikasi. Publikasi itu nama Mas Akil penulis pertama dengan afiliasi UT itu bisa, Mas. Tapi kalau Mas Akil sebagai anggota tim dan bukan penulis pertama, tidak bisa digunakan Oke. ya. Baik, Gitu. baik, Kalau terima Mas kasih. Kevin kan berada di penulis pertama ya, Mas. Kemudian pembimbingnya penulis kedua, jadi itu bisa digunakan. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Teman-teman boleh on cam sebentar untuk kita ambil dokumentasi kegiatan space pada hari ini. Silahkan. Oke, baik. Kita dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Kita sudah ada di penghujung acara space pada hari ini, teman-teman. Terima kasih telah bergabung pada acara space ke-10 hari ini. Semoga
ilmu dan materi yang disampaikan oleh narasumber dan Bapak Ibu dosen pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya nanti. Oke, baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya selaku moderator dan pembawa acara pada hari ini. Sampai jumpa di acara space selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ulul.